Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reviews Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Rela Diperkosa Dukun Agar Cepat Kaya. Cerita ini ditulis oleh Kak Tiana Astuti. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Itu tidak penting, cepatlah kau nikmati. Maka setelah melayaniku, maka harta akan kamu dapatkan, ucap Mawaro terus mengingatkan tentang harta itu. Tinggal laki-laki membuat Mirna melunak dan menuruti perkataan Mawaro. Malam itu begitu panjang menurut Mirna. Ia kini sudah sangat menikmati permainan itu. Ia merasa sangat puas karena yang berhubungan dengannya itu adalah Wisnu, lelaki yang ia dambakan semalam. Lenguh Mawaro di akhir permainan. Sekejap Mirna menutup matanya, tapi tiba-tiba ia melihat yang kini berada di atasnya bukan lagi Wisnu, tapi kembali menjadi Mawaro yang wajahnya penuh dengan garis-garis tua. Setelah memakai pakaian, Mirna langsung menanyakan tentang syarat selanjutnya. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanya Mirna. Mawaro terdiam sejenak. Lalu beliau memikirkan jawaban apa yang dilontarkan kepada Mirna agar Mirna selalu percaya kepadanya. "Tenang saja, hartanya sudah siap untuk diambil. Tapi sebelumnya, kau harus menemaniku ritual untuk malam ini," pinta Mawaro. Mirna terkejut. Ia bingung harus menurut atau tidak. Entah kenapa Mirna merasa bahwa Mawaro hanya berbicara omong kosong. Hati kecilnya mengatakan bahwa Mawaro tidak memperbolehkannya untuk pulang. "Sepertinya saya tidak bisa, Mbah. Malam ini juga saya akan pulang," tolak Mirna hendak bangkit. "Jangan pulang. Pikirkan dulu baik-baik. Kau sudah sejauh ini mengorbankan semuanya demi harta itu," jelas Mawaro terus membuat Mirna bimbang. "Tapi saya harus pulang dulu, Mbah. Saya sangat lelah. Mungkin dua karyawan saya jadi bertanya-tanya tentang penadaan saya saat ini," jawab Mirna. Mawaro berjalan menuju pintu kamar dan meminta Mirna untuk duduk kembali di sisi ranjang. "Duduk dahulu. Kita bicara baik-baik, sayang. Jangan emosi," ucap Mawaro kembali menenangkan Mirna. Mirna benar-benar merasa sudah tidak enak. Ia khawatir Mawaro kembali meminta melayaninya. Tapi ia merasa tidak mungkin bisa melawan lelaki tua itu. Ia tahu kekuatan Mawaro. "Bisa ambilkan teh hangat, Mbah?" pinta Mirna tiba-tiba. Mawaro bergeming, tapi akhirnya beliau mau menuruti permintaan Mirna. Ini kesempatan emas bagi Mirna untuk bisa keluar dari rumah ini. Setelah seperginya Mawaro ke dapur, secepatnya mungkin Mirna langsung mengambil langkah. Dengan penuh hati-hati, ia berusaha membuka pintu depan dan langsung keluar dari rumah untuk menuju ke mobilnya. Tapi kesempatan tidak berpihak kepadanya. Saat ia hendak membuka pintu mobil, mobilnya terkunci dan kuncinya ada di dalam kamar. Mau kemana?" teriak Mawaro mengagetkan Mirna, dan ia pun langsung lari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran Mawaro. Gelas yang berada di tangan Mawaro langsung ia lupakan dan terjatuh. Mawaro mengejar Mirna berlari tak kalah cepat. Jalanan yang gelap cukup menyusahkan bagi Mirna. Apalagi ia bukan orang sini. Tapi ia berusaha terus berada di jalur yang benar. Sesekali Mirna hendak terjatuh karena salah pijak, yang mana jalanan masih berupa bebatuan. Sedangkan di belakang Mawaro terus mengejar. Saat Mirna memberanikan diri menoleh ke belakang, ternyata Mawaro tak jauh darinya. "Kembalilah. Ini hanya akan membuatmu kelelahan," lantang Mawaro. Mirna tidak memperdulikan perkataan Mawaro. Ia sudah sadar dari jebakan Mawaro. Kali ini yang terpenting adalah nyawanya. Soal harta sudah ia buang jauh-jauh, tidak peduli lagi. Karena sejak tadi perasaan Mirna merasakan aneh dan janggal. Karena Mawaro seperti melarang atau bahkan membuat Mirna tidak bisa pulang ke rumah. "Kembalilah," teriak Mawaro. Mirna yang sudah kelelahan dan nafasnya kini ngos-ngosan, sehingga laju larinya semakin melambat. Mirna terjatuh di atas bebatuan, bukan karena salah pijak,
tapi sebuah tangan sudah mencengkram tangannya kuat. Kepalanya pun berdenyut akibat benda tumpul yang dipukulkan sangat keras. Akhirnya aku kembali mendapatkanmu. Pulanglah bersamaku, ucap Bawaro. Entah sejak kapan Myrna sudah berada di kamar semula. Ia mencoba mengingat bahwa tadi ia berusaha untuk kabur, tapi tak bisa. Jangan pernah untuk mencoba kabur, ucap Bawaro yang berada duduk di samping Myrna. Dasar dukun cabul, kau penipu. Bawaro tertawa lantang sembari berkata, bukan aku yang penipu, tapi Iwanlah yang sudah menipumu. Iwan, lirih Myrna. Iya, dia yang sudah menipumu. Syarat yang kuberikan padamu pun adalah perintahnya untuk memisahkan engkau dan suamimu. Dan satu yang harus kamu ketahui lagi, warungmu yang sepi pun adalah ulah dia. Lalu seakan-akan dia akan menjadi pahlawan untukmu, agar kau bisa berpisah dan Iwan memiliki kesempatan untuk bersamamu. Jelas Bawaro yang mampu membuat Myrna terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Iwan dibalik dalang semua ini. Bawaro terus melanjutkan semuanya, hingga satu persatu terbongkar semuanya. Myrna begitu syok atas sikap Iwan yang pura-pura baik. Ternyata ia ada maunya. Padahal sejak pertama kenal dengan Iwan, tidak pernah setitik pun jatuh cinta kepada lelaki itu. Karena ia sudah memiliki Imron, gombalan maut yang selalu Iwan lemparkan kepada Myrna. Tak pernah ia anggap, karena menurutnya Iwan hanya bercanda, dan candaan tersebut sesekali memang dibalas Myrna. Terus kemana Iwannya? Tanya Myrna. Dia sudah kalah. Kalah dalam segalanya, sambung Bawaro tertawa puas. Myrna menyimpulkan bahwa asal muasalnya karena ulah Iwan, tapi ternyata Bawaro juga menyukainya. Lalu Bawaro memutar haluan untuk berhenti membantu Iwan, karena Bawaro pikir lebih baik Myrna menjadi miliknya. Bawaro terus tertawa puas setelah menjelaskan semuanya, sedangkan Myrna begitu ketakutan, karena saat ini ia dikurung oleh Bawaro yang bisa berbuat apa saja. Jangan mencoba untuk kabur, ucap Bawaro meninggalkan Myrna. Waktu terus bergulir. Ingatan-ingatan tentang ia bersama suaminya kini terus berputar di pikirannya. Ia menyesali semuanya. Andai saja ia menuruti apa kata suaminya, mungkin kini ia tidak dikurung di tengah hutan bersama dukun cabul itu. Myrna menyesal karena terlalu percaya kepada Iwan. Ucapan Iwan sangat manis hingga ia terbuai dan percaya untuk mendatangi Bawaro. Padahal semuanya sudah Iwan rencanakan untuk menipunya. Pikirannya yang kalut, usaha yang sepi, dan setiap harinya selalu kesepian karena tak ada buah hati yang hadir. Ia merasa pernikahan dengan Imron seperti biasa saja. Bahkan ia merasa datar, tidak ada kebahagiaan. Kini ia sadar tidak bersyukur dengan kehidupannya dengan Imron. Jendela kamar selalu Bawaro tutup. Tidak ia biarkan sedikit pun Myrna untuk membukanya. Padahal jendela tersebut juga memakai teralis yang terbuat dari kayu, dan tidak mungkin Myrna bisa kabur melalui jendela. Cahaya yang masuk hanya dari celah-celah dinding kayu yang tak rapat. Hanya dari situ Myrna merasa sedikit lebih terang. Mobilku masih di depan, batin Myrna yang kini mengintip dari celah. Myrna berdoa semoga ada yang mencarinya sampai ke tempat ini dan membebaskannya. Cepat makan, setelah ini layani aku, titah Bawaro memberi sepiring singkong rebus. Tatapan Bawaro yang beringas membuat Myrna menciut. Lalu hingga ia mengambil piring itu karena perutnya sudah meronta untuk diisi. Cepat habiskan, aku sudah sangat menginginkanmu, ucap Bawaro terkekeh sambil mencubit pipi Myrna. Sampai kapan saya terus dikurung, Mbah? Isak Myrna. Selamanya, jawab Bawaro. Kalau begitu, saya lebih baik mati daripada harus hidup bersama dengan Anda. Geram Myrna menghempaskan piring tersebut ke lantai hingga pecah menjadi beberapa bagian. Nanti juga mati dengan sendirinya, seperti yang sudah-sudah, jelas Bawaro memulai permainan yang dibersamai dengan isakan Myrna.
Tubuh Mirna bergetar hebat setelah Bawaro mengucapkan kata itu. Lelaki tua itu tanpa ampun menyetubuinya hingga membuat Mirna terkulai lemah. Hari terus berganti, hampir 1 bulan Mirna disekap dan disetubui tanpa mengenal waktu. Tubuhnya kini menjadi lebih kurus, dekil, dan kusam karena ia jarang mandi, kalau tidak Bawaro sendiri yang memandikannya. Setahu Mirna, sejak ia disekap di sini, tak pernah sekalipun ia mendengar ada tamu yang datang. Padahal dari cerita Iwan, Bawaro ini sangat terkenal di kalangan tertentu. Mirna sudah melupakan tentang Iwan, yang kemungkinan ia tahu bahwa kini disekap oleh Bawaro. Tapi Mirna tahu kalau saat ini Iwan sudah kalah. Sekarang Mirna berpikir, adakah cara untuk terlepas dan bisa kabur dari rumah sialan ini? Mau berteriak dan meminta tolong juga percuma, karena di sini tidak ada tetangga ataupun cuma sekedar orang yang lewat. Aku ingin pulang, isak Mirna. Aku benci diriku ini, ucapnya lagi. Perut Mirna merasa sangat sakit. Kini ia sudah terlambat datang bulan. Apalagi kini ia sering berhubungan badan dengan Bawaro. Dan sebelumnya pun ia juga sering dengan Wisnu yang menyerupai. Ia sangat takut akan prasangka buruk itu. Sesekali ia meringis kesakitan. Ia bertekad untuk kabur dari sini sebelum semuanya terlambat. Mirna sudah memikirkan matang-matang bahwa ia harus pergi saat siang hari agar ia tahu jalan menuju pulang secepatnya. Minimal ia harus ke tempat pemukiman warga agar bisa menolongnya. "Mbah, buka pintunya," teriak Mirna menggedor pintu kamar. Tidak lama pintu terbuka dan menampilkan Bawaro yang kini berpakaian bersimbah darah. "Ada apa?" "Saya mau ke WC, Mbah," ujar Mirna. Bawaro menemani Mirna ke WC yang berada di belakang rumah ini. Saat melewati gubuk tempat Bawaro memasak, tiba-tiba ia melihat ada banyak darah di sana. "Jangan terlalu ingin tahu itu. Itu cuma anak kambing," ucap Bawaro mengagetkan Mirna. "Cepetan, saya tunggu di sini," sambung Bawaro. "Iya, Mbah," jawab Mirna langsung masuk ke bilik WC. Bukannya menuntaskan hajat, tapi Mirna mencari cara untuk membuat Bawaro bisa melepaskannya. Di dalam bilik WC, mata Mirna tertuju pada sebuah parang yang lumayan besar yang biasanya digunakan untuk memotong daging. Mirna mengambilnya. Ini adalah kesempatan besar baginya. Mungkin Bawaro meninggalkan barang tersebut karena terlupakan. Ia sedikit mengintip di bilik celah, bilik yang dikelilingi dengan dinding papan. Semoga berhasil, batin Mirna. Dalam hitungan detik, Mirna melayangkan parang tersebut persis di lengan Bawaro. Beliau sempat meringis dan dari tatapan Bawaro yang memerah, tidak ingin membuang waktu, Mirna mengambil kesempatan untuk menghabisi Bawaro dengan cara membabi buta dan hingga beberapa kali tusukan. Darah berceceran hingga baju Mirna basah dengan cairan merah itu. Dirasa sudah cukup, Mirna secepatnya keluar melewati belakang rumah Bawaro yang dipenuhi semak belukar. Mirna penuh dengan ketakutan hingga badannya gemetar hebat dan sesekali terjerembab dengan tubuh yang mulai melemah. Saat melewati semak belukar, Mirna beberapa kali menginjak baju entah punya siapa. Dan yang sangat mengagetkan Mirna ialah ia tak sengaja menginjak baju yang masih terdapat tulang belulang. "Astagfirullahaladzim, kerangka manusia," ucap Mirna membuka mulutnya. Ia melihat mobilnya masih terparkir di depan. Dengan sigap, Mirna membuka pintu mobil dan menghidupkannya kembali. Saat mencoba beberapa kali, mobilnya sulit untuk menyala karena sudah cukup lama tidak terpakai. Ketika Mirna yang masih sibuk dengan menyalakan mobil dengan tangan yang bergetar, tiba-tiba dari arah samping terlihat Bawaro berjalan sempoyongan, penuh darah menghampiri Mirna. Kepanikan semakin menguasai Mirna. Tangannya tak bisa ia kontrol. Ia terus mencoba menyalakan. Sedangkan Bawaro terus berjalan. Padahal sebelumnya ia sudah melihat Bawaro kejang-kejang seperti sapi yang disembelih. Tapi kini Bawaro kembali bangkit dengan mulut yang mengeluarkan air liur bercampur darah. "Kau tidak akan bisa kabur. Hingga kau mati, kau akan terus kuikuti," geram Bawaro.
Dengan beberapa kali percobaan, akhirnya mobil bisa menyala. Dengan sigap ia memutar balik mobil dan secepat mungkin pergi dengan menyetir dengan ugal-ugalan. Sesekali hampir keluar batas jalan, ia takut bercampur panik kalau Mbak Waro kembali bisa mengejarnya. Ia sudah capek berbulan-bulan disekap dan terus dipaksa melayani lelaki tua bangka itu. Baginya, lebih baik ia dipenjara karena telah menghabisi nyawa seseorang daripada terus dikurung di gubuk derita itu. Sampai di pemukiman warga, ia berhenti sejenak. Pikirnya di sini sudah cukup aman. Ia menetralkan degup jantungnya. Sesampainya di rumah, ia menangis terharu. Akhirnya kembali bisa pulang. Ia akan secepatnya menemui suaminya Imron untuk meminta maaf. Mirna mandi dan keluar rumah untuk membeli makan. Ia sudah rindu dengan suasana di sini. "Mirna, kenapa lama sekali tidak kelihatan?" tanya salah satu tetangganya. "Lagi pulang kampung ya?" sambungnya lagi. "Iya," jawab Mirna seadanya. "Sekarang kurusannya pulang karena sakit?" tanya tetangganya lagi. "Tidak, memang lagi diet," jawab Mirna menyudahi obrolan tersebut. Sudah 1 minggu ia kembali ke rumah. Dengan harap-harap cemas, ia khawatir kalau ia ditangkap polisi. Menemui Imron pun ia tak berani. Keluar rumah hanya untuk keperluan penting saja. Malam itu hujan cukup deras. Mirna sendirian dengan lampu yang dipadamkan akibat hujan. Sesekali ia mendengar suara yang tidak asing memanggil namanya. "Mirna, Mirna, buka pintunya. Mirna." Malam yang dingin dengan suasana yang mencekam ditambah suara itu terus memanggilnya. Pergi dari sini. Saya mohon jangan ganggu saya." Mirna berteriak ketakutan, seakan ia dihantui oleh suara itu. Panggilan itu terus datang setiap malam, menemani Mirna yang sendirian. "Kembalilah kepada saya, maka harta itu akan jadi milik kamu." "Tidak." Sesekali suara itu berubah menjadi suara Wisnu yang ia kenali. Tapi ia sudah tahu bahwa kini Mbah Waro kembali ingin menipunya. "Mirna sayang, aku ini Wisnu, pujaanmu," ucap suara itu yang tak ada wujudnya. Mirna menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia semakin ketakutan karena sudah beberapa hari sejak ia pulang, ia terus dihantui. Ia tidak berani sedikit pun keluar kamar karena suara itu sangat persis berada di luar kamarnya. Setiap hari ia selalu mengurung diri di kamar. Sedikit-sedikit ia terdiam dan termenung. Makanan tidak ada sedikit pun masuk ke dalam perutnya. Ia begitu takut kalau ia akan bertemu Mbak Waro jika keluar kamar. Tidak ada yang menjenguknya karena orang-orang pikir rumah itu kosong dan mobil Mirna sengaja ditinggalkan. Karena orang sekitar tahu bahwa Mirna pulang kampung ke rumah orang tuanya dari penuturan salah satu tetangga Mirna yang sempat bertemu dengan Mirna ketika di warung beberapa waktu lalu. "Iya, saya sempat bertemu dengan Mirna. Katanya ia pulang kampung ke tempat asalnya," ujar tetangga Mirna. "Yang saya lihat sepertinya Mirna sedang sakit, badannya kurusan. Tapi kalau pulang kampung, kenapa mobilnya ditinggal ya?" tanya salah satu warga. "Mungkin dijemput." Rumah Mirna terkunci, jendelanya pun tertutup rapat. Dengan ruangan yang gelap, keseluruhan warung dan halaman sangat kotor. Tapi yang membingungkan, mobilnya ada, tapi orangnya tidak terlihat. Saat dipanggil-panggil tidak ada sautan sedikit pun dari dalam. Maka warga berprasangka Mirna kembali pulang kampung ke tempat asalnya. Panggilan-panggilan dari luar membuat Mirna semakin ketakutan dan bertambah stres. Ia pikir panggilan itu adalah dari Mbah Waro yang mencoba kembali membawanya. Mirna sesekali berhalusinasi. Ia tak berani beranjak dari tempat tidur. Ia merasa sedang diawasi di setiap sudutnya. Suara panggilan dan diawasi itu padahal dari warga yang memanggilnya dan memastikan bahwa Mirna ada di dalam. Tapi ia beranggapan bahwa itu adalah suara dari Mbah Waro. Kepalanya selalu dipenuhi dengan Mbah Waro. Banyak sekali ketakutan yang ia alami, bahkan rasa trauma.
Apalagi Mirna sangat ketakutan karena telah membunuh Mbak Waro, karena sebelumnya ia tidak pernah melukai seseorang secara brutal. Hari terus berganti. Terkadang Mirna menangis, terkadang ia tertawa seorang diri, kadang bersengatan ketakutan, hingga ia benar-benar stres berat. Tak jarang ia berhalusinasi melihat Mbak Waro datang ke rumahnya. "Tolong pergi dari sini, tolong, tolong!" teriak Mirna meminta tolong di tengah malam. Kadang terdengar oleh warga setempat dan kembali memeriksanya. Saat warga mencoba memanggil dan mengetuk pintu serta berkeliling rumah Mirna, sama sekali tak ada tanggapan, dan warga kembali kecewa karena mereka tahu rumah itu benar-benar sudah kosong. Banyak yang beranggapan rumah itu berhantu. Ada yang mendengar suara tangisan, tertawa, dan berteriak minta tolong. Tapi saat dicari di sekitar rumah, tidak ada orang di sana. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kalau Mirna masih ada di dalam rumah itu. Orang beranggapan setelah tidak bersama dengan Imron lagi, Mirna balik ke tempat asalnya. Hujan kembali mengguyur. Mirna yang tampak usang berjalan ke kamar mandi untuk mengecek kalau tidak ada orang lain di dalam kamarnya. Bedanya yang semok kini sudah berubah menjadi tulang diselimuti kulit. Ia berubah 100%. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Ketakutan telah mengantuinya. Tertatih ia berjalan menuju kamar mandi. Sesekali matanya menatap dengan wawas. Kamar yang berantakan, kotoran ada di mana-mana, serta bau yang tak sedap. Ia membuka pintu kamar mandi. Di sana terlihat tidak ada apapun. Yang ada hanya kegelapan. Lampu rumah sudah lama tidak menyala lagi akibat kehabisan token. Setelah memastikan di kamar mandi tidak ada apapun, ia mengambil sisa air di dalam bak mandi dan meneguknya dengan tergesa-gesa sampai tumpah. Saat hendak berbalik, tiba-tiba tak sengaja menginjak lantai yang basah dan berlumut. Lalu tiba-tiba Mirna terjatuh kepleset hingga terjengkang ke belakang, dan kepalanya membentur bak mandi sangat keras hingga ia tak sadarkan diri. Darah kental keluar dari salah satu lubang telinganya. Tidak ada bantuan hingga 1 minggu kemudian. Ia masih berada di tempat yang sama. Tidak ada denyut nadi, tidak ada degup jantung. Yang ada badannya berubah menjadi kebiruan dan membengkak, tanda ia sudah meninggal dunia tanpa ada yang mengetahui waktu dan kejadian. Warung Mirna udah lama yang gak buka. Imron? Iya, warungnya udah tutup, jawab salah satu tetangga terdekat. Iya, saya kesini ingin mengurus surat cerai dan ingin mengambil buku nikah yang ketinggalan, jawab Imron yang sudah kembali sehat seperti semula, dengan badan bugar serta wajah yang berseri. Oh begitu, sudah sehat ya sekarang? Alhamdulillah sudah, Bu, jawab Imron tersenyum ramah. Memangnya teh kemarin sakit apa? Tanya ibu itu. Sakit kebanyakan pikiran, jawab Imron terkekeh. Ya sudah, saya mau ke rumah Mirna dulu ya, Bu. Permisi, ucap Imron hendak berbalik. Rumahnya udah lama kosong, Imron. Bukannya Mirna balik ke kampung halaman? Tanya Ibu Widya. Waduh, gak tahu saya, Bu. Tapi kok ada mobilnya? Tanya Imron balik keheranan melihat mobil yang terparkir dipenuhi debu, menandakan sudah lama tidak terpakai. Bu Widya menceritakan semuanya kepada Imron, dari warga yang mencoba berkeliling rumah Mirna, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Bu Widya juga menceritakan sering terdengar suara-suara aneh, namun tidak ada orangnya, dan mengatakan kalau rumah Mirna sudah berhantu. Ah, masa iya, Bu? Tanya Imron tak percaya. Imron dan Bu Widya mendekati pintu rumah Mirna yang terkunci. Entah kenapa, Imron begitu yakin kalau Mirna ada di dalam rumah. Sepertinya ini dikunci dari dalam, Bu, ucap Imron mulai tidak tenang. Setelah ia mencoba membuka pintu dari luar memakai kunci cadangan, dan namun nihil, kuncinya tak mau masuk karena kunci di dalam masih menempel di balik pintu. Di saat Bu Widya memanggil para tetangga yang lain untuk membantu Imron membuka rumahnya, sesekali angin bertiup membawa bau yang tak sedap, mampu membuat perut bergejolak ingin mengeluarkan isinya.
Bau apaan ini? Tanya Bu Widya tak tahan. Bau bangkai, ucap bapak-bapak yang lain. Imron ingin memecahkan kaca jendela di samping pintu agar ia bisa masuk ke dalam. Dalam hitungan detik, Imron membuat pecahan kaca berserakan. Setelah itu, ia langsung masuk ke dalam. Tapi bau bangkai itu semakin menyengat. Ia segera ke pintu depan dan benar saja, kuncinya masih digantung di daun pintu. Setelah memutar kunci, Imron bisa membuka pintu dari dalam dan mempersilahkan warga masuk untuk melihat keadaan di dalam yang tampak berantakan, tak terurus dengan keadaan yang gelap, juga berdebu. Kok baunya makin tajam di dalam rumah sih? Tanya Bu Widya yang tak ingin ikut masuk. Papa-papa yang lain juga merasakan yang sama. Imron menggunakan senter dari ponselnya dan menuju pintu kamar yang tertutup rapat, tapi beruntung tidak dikunci. Saat senter diarahkan ke dalam kamar, tiba-tiba Imron memekik tertahan karena terkejut melihat Mirna yang sudah tidak bernyawa lagi terlentang di dalam kamar mandi dengan kondisi yang mengenaskan. Astagfirullahaladzim, ucap bapak-bapak serentak setelah melihat Mirna yang hampir tidak bisa dikenali lagi dengan wajah yang sudah membengkak kebiruan. Geger pagi itu ketika mayat Mirna ditemukan, banyak yang beranggapan bahwa suara-suara itu benar dari rumah Mirna, yaitu suaranya sendiri. Tapi dari warga tidak ada yang berani membuka pintu secara paksa, karena satu-satu warga mengatakan bahwa Mirna pulang ke kampung halamannya sendiri. Tapi kenapa saat dipanggil-panggil Mirna tidak menyaut ya? Bisik-bisik warga. Entahlah, mungkin ia sudah stres akibat guna-guna, saut yang lain. Maksudnya guna-guna senjata makan tuan. Timpal yang lain, karena sudah mengetahui dan sudah menebak bahwa Imron bukan sakit biasa, tapi sakit diguna-guna oleh istrinya sendiri. Mirna dievakuasi dan sudah dimakamkan dengan layak. Imron sudah ridho dan tulus atas apa yang sudah diperbuat Mirna kepadanya. Hatinya masih sakit karena orang terkasih sudah pergi dahulu. Walaupun sebelumnya ia sudah tidak bersama lagi, tapi ia masih merasakan cinta itu ada di hatinya. Ini rumah Mbak Waro yang bisa menjanjikan kita tanpa kaya raya, ucap laki-laki gagah itu yang tak lain pelanggan setia Mbak Waro turun dari mobil mewah untuk menemui dukun hebat itu. Kau sepertinya tidak ada penghuninya. Mana bau lagi? Tanya sang istri mengusap tengkuknya meremang. Memang gini suasananya, jawab suaminya santai. Mereka melangkahkan kaki ke rumah Mbah Waro yang di halamannya rumput sudah tidak terawat lagi. Beberapa kali memanggil tidak ada sautan dari dalam, hingga matahari makin tertutup awan hitam. Kamu tunggu di sini, aku lihat ke belakang dulu. Mungkin Mbah Waro tidak mendengar, ucap sang suami. Sejak menunggu, tiba-tiba sang suami datang dengan wajah pias. Ayo kita pulang. Kenapa? Tak ada jawaban dari sang suami. Mereka langsung masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil dengan tergesa-gesa. Mbak Waro udah gak ada, ucap sang suami sambil menjelaskan bahwa ia saat ke belakang melihat ada seseorang seperti Mbak Waro dengan memakai baju hitam khas yang sering dipakai Mbak Waro dengan tubuh membusuk dikerumuni lalat. Jadi dukun itu? Sang suami menganggukkan kepalanya sambil berucap, Mbak Waro sudah mati. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Atiana Astuti yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan saya bercerita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.